stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional karena menyumbang 99% dari total unit usaha di Indonesia. Kelebihan kelompok usaha ini sudah terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan ekonomi. Namun pandemi COVID-19 yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2020, berbagai bencana yang terjadi di belahan bumi Indonesia hingga tantangan dinamika ekonomi global telah membuat sebagian UMKM makin terhimpit. Upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional melalui kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi jutaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang kian kompleks dan dampak dari pandemi yang berkepanjangan. Kebijakan ini menjadi solusi serta bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan sektor ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan memberdayakan jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Nelayan adalah pahlawan ekonomi yang seringkali terpinggirkan, meskipun mereka memegang peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Bagi para petani, penghapusan utang ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian, serta produksi yang berkualitas. Karena kelompok ini kerap menghadapi tantangan berat dalam menjalankan usahanya, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu hingga fluktuasi harga hasil panen. Ketergantungan petani pada kredit untuk membiayai kegiatan mereka sehari-hari kerap berujung pada utang yang sulit terbayar.
seorang petani milenial dari Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya P4S Wanua Lampoko, Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan petani yang memiliki kredit macet di bank dengan maksimal 500 juta untuk badan usaha dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Program penghapusan hutang ini kami sangat-sangat bersyukur dikarenakan program tersebut dapat membantu dan memfasilitasi petani untuk menghapus nama mereka di bank dan menghapuskan hutang petani di bank tersebut walaupun ada prosedur yang mereka lewati. Dan kami lihat di lapangan petani ini tidak bisa memulai kembali usahanya dikarenakan beberapa kendala. Salah satunya kami lihat kendala bencana alam, bencana COVID beberapa tahun yang lalu sehingga mereka tidak bisa tumbuh dan memodali usaha yang mereka geluti. Dan kami mengenai program penghapusan hutang ini yaitu perlu ada pengawalan, pemerintah perlu mengawal program ini dikarenakan jangan sampai masyarakat menyalahgunakan program ini sehingga program ini tidak tepat sasaran. Dan kedua, perlunya ada sosialisasi terhadap masyarakat petani khususnya dikarenakan kami selaku petani belum tahu tentang program ini. Berbicara tentang masukan, kami memiliki masukan untuk pemerintah yaitu mensosialisasikan program ini kepada masyarakat umum sehingga masyarakat bisa tahu menahu tentang program ini dan bisa pengajuan penghapusan hutang terhadap perbankan yang terkait. Dan kedua, masukan kami perlu ada pengawalan ketat dari perbankan tersebut supaya tidak terulang peminjaman yang tidak terbayarkan oleh petani tersebut. Selain Awal Andaresti, salah seorang petani di Kabupaten Goa, mengaku petani saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Kenaikan harga input pertanian seperti pupuk, benih, dan obat-obatan telah mempersempit margin keuntungan para petani, sehingga mereka sangat bergantung pada pinjaman untuk melanjutkan musim tanam berikutnya. Ini adalah hal yang sangat bagus karena sebagian teman-teman yang mempunyai hutan itu banyak yang gagal bayar karena tidak adanya jaminan harga dari hasil pertanian yang mereka terima. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mengeluarkan program untuk menghapus hutang, baik yang berupa hutang di nelayan, di kelompok tani dan peternak yang gagal bayar. Ini merupakan suatu anugerah bagi kami para petani dan
sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Presiden, terima kasih. Kami sebagai petani sangat terbantu yang masih mempunyai masalah dengan harga-harga yang belum bisa maksimal di tingkat petani. Kebijakan penghapusan utang macet di bank milik negara yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil panen petani, namun terkendala oleh beban utang di bank, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para petani. Karena masih banyak petani yang menjadi korban tengkulak karena kesulitan dalam penyiapan modal kerja. Sektor real merupakan urat nadi perekonomian dan menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Karena itu dibutuhkan proteksi, yaitu upaya menyelamatkan sektor real melalui kebijakan subsidi, insentif maupun stimulus, agar gairah ekonomi arus bawah semakin terpacu. Kebijakan Presiden untuk menghapus utang petani dan nelayan serta UMKM sebagai bentuk subsidi dan dukungan pemerintah dalam mendorong upaya swasembada pangan, sehingga program prioritas Presiden dapat segera terwujud. Penghapusan tagihan kredit 1 juta UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan merupakan program yang merefleksikan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil dan pelaku sektor real. Salah seorang nelayan di Kabupaten Maros misalnya, sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena selain meringankan beban para rakyat kecil, juga memberikan ruang kepada para nelayan untuk bangkit meningkatkan kembali produktivitas mereka. Nelayan berharap kebijakan ini mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Ikut sama orang. Ikut sama orang. Tak 1 bulan pendapatannya 700, 1 juta, 500. Tidak bisa menutupi. Karena berapa bulan tidak membayar. Ya, ini suamiku dapat uang untuk belanja saja, untuk beli beras, belanja anak-anak sekolah. Prabowo bisa membantu kami melunasi hutang di bank. Di mana kamu tinggal kodong kalau diambil di bank rumahku? Mudah-mudahan Pak bisa dibantu kami.
Berjuang di tengah himpitan ekonomi juga dirasakan oleh peternak yang ada di Kabupaten Bone. Salah seorang peternak di Desa Lampoko, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone, Ali Mudin, memberikan apresiasi terhadap peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang, yang mereka anggap sebagai jalan untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK, hal yang tersulit yang dihadapi para peternak yang menyerang hewan sapi, hingga bencana pandemi, merupakan kondisi yang dihadapi peternak, sehingga mereka harus terlilit utang. Untuk itu dengan adanya program penghapusan utang ini dapat membantu para peternak untuk kembali bergairah dalam berusaha. Menurut saya, program Presiden untuk menghapus kredit macet bagi pelaku usaha, khususnya di bidang peternakan, sangat membantu masyarakat untuk merintis usahanya sehingga perekonomian masyarakat kembali meningkat. Program penghapusan utang ini akan diperuntukkan untuk petani, nelayan, dan UMKM yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Salah satunya nasabah dari bank milik negara, di mana nasabah tersebut sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya. Untuk mendukung program ini, maka pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap UMKM yang akan mendapatkan penghapusan utang. Selain pendataan dan pengawasan, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan tersebut efektif menyasar para petani, nelayan, dan UMKM yang benar-benar masuk dalam kategori yang ditentukan. Baik, memang kalau kita lihat kebijakan ini tuh sangat besar pengaruhnya karena di mana pada sebagian UMKM yang sudah dianggap macet itu kan dibayarin sama pemerintah, berarti ada kesempatan buat UMKM yang mendapatkan kebijakan yang baru ini, tentu dia bisa berusaha lagi untuk memulai usahanya atau bisnisnya. Cuman tentu banyak hal yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi kita gitu. Yang pertama menyangkut tentang UMKM yang mana, itu yang jadi penting dulu. Karena jangan sampai semua UMKM itu akan merasa dia akan mendapatkan penghapusan. Kemudian yang kedua itu bisa berdampak kepada moral hazard gitu. Artinya kalau ada UMKM yang sekarang yang belum mendapatkan giliran, dia berpikir bahwa tahun depan kan masih ada. Nah ini yang bisa dimacet-macetkan, itu kan juga menjadi masalah. Kemudian yang tidak kalah penting menurut saya adalah duitnya dari mana. Karena kita tahu posisi anggaran kita kan defisit gitu. Sedangkan pemerintah lagi ingin seperti Sinterklas kan membayar semua usaha-usaha yang walaupun itu hanya pada sektor pertanian dan perkebunan dan perikanan. Tapi masih pertanyaan besar sebenarnya, kita masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut supaya tidak menjadi persoalan di publik gitu ya.
harus ada juklaknya sebenarnya kriteria-kriteria yang mana yang bisa mendapatkan penghapusan utang ini. Seperti saya bilang kan kalau di perbankan itu kan tidak langsung dimacetkan kan. Ada beberapa tahapan yang kita sebut sebagai kolek 1, kolek 2 sampai kepada kolek 5. Nah kan kalau sampai kepada kolek 3 itu kan masih bisa direstrukturisasi misalnya. Apakah jangka waktunya diperpanjang atau bunganya bisa diturunkan. Nah ini kan masih ada pembinaan. Nggak bisa langsung oleh pemerintah mengklaim. Jadi memang harus syaratnya diperketat yang mana yang sebenarnya akan mendapatkan program ini. Itu yang lebih penting menurut saya. Diharapkan semakin banyak UMKM bertumbuh, maka akan semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Pelaku UMKM, petani, dan nelayan akan semakin mandiri sehingga akan membawa kemajuan yang signifikan bagi perekonomian nasional.